Halo semuanya, jumpa lagi di Sinau Worek. Di video kali ini kita akan belajar materi lanjutan dari belajar IP address. Kali ini bagian ketiga, yaitu IPv4 atau Internet Protocol version 4. Langsung aja, IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet, menggunakan panjang alamat 32 bit atau 4 oktet. Ditulis dalam format desimal dengan pemisah titik. Contoh, 192.168.1.1 masih paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi, IPv versi 4 ini masih yang paling banyak digunakan ya. Meskipun sudah ada penggantinya, yaitu IPv versi 6. Struktur IP versi 4. IP versi 4 terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ada network ID, ini menentukan jaringan. Ya. Yang kedua ada host ID. Host ID digunakan untuk menentukan perangkat dalam jaringan. Contoh, 192.168.1.10 dengan subnet max 255.255.255.0 itu memiliki network ID yaitu 192.168.1.0 dengan host ID tentunya 10 atau oktet yang paling terakhir ya. Jadi network ID-nya itu 192.168.1 ya. Kita masuk ke kelas alamat IP versi 4 yaitu terbagi dalam 5 kelas. Ya, kelas A itu dimulai 0.0.0.0 hingga 127.255.255.255. Ini untuk jaringan besar ya. Penggunaannya digunakan untuk jaringan besar. Kemudian ada kelas B, yaitu rentannya adalah 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Ini biasanya digunakan untuk jaringan menengah ya. Kemudian ada kelas C yang umum digunakan, yaitu rentannya adalah 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Ini digunakan untuk jaringan kecil. Kemudian ada kelas D, yaitu 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Ini biasa digunakan untuk multicast ya. Kemudian ada kelas E, ini biasanya untuk eksperimen, yaitu rentannya adalah 240.0.0.0 hingga 255.255.255 dan .255. Jadi alamat IPv4 terbagi ke dalam 5 kelas ini, A, B, C, dan D, dan E. Ya. Kemudian ada IP private dan IP public. Nah, apa itu IP private dan apa itu IP public? IP private atau private IP digunakan dalam jaringan lokal. Ya. Tidak bisa langsung diakses dari internet. Nah, itu private ya, jadi lokal aja di dalam intranet kalian sendiri. Namun ada juga IP publik. Ya, ini digunakan di internet unik secara global, jadi tidak ada yang sama. Nah, untuk contohnya sendiri untuk private IP, contohnya seperti yang sudah tertulis ya ini. Namun penggunaannya di internal jaringan internal ya. Kemudian kalau IP publik itu diberikan langsung oleh Internet Service Provider atau ISP atau penyedia layanan cloud. Nah, IP private itu biasa digunakan dalam jaringan lokal atau LAN ya, dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Alamat ini hanya berlaku di dalam jaringan internal dan biasa digunakan untuk komputer
printer, smartphone, dan perangkat lainnya dalam rumah atau kantor dan atau sekolah, ya. Tentang IP, alamat private IP itu bisa menggunakan kelas A, B, dan C dengan karakteristik tidak unik secara global ya. Jadi, bisa sama dengan global namun tidak terakses secara langsung, kemudian bisa digunakan berulang pada jaringan berbeda. Kemudian yang jelas memerlukan NAT ya, atau Network Address Translation jika ingin terkoneksi ke internet. Nah, jadi, alamat private ini, IP private ini kalau ingin terhubung mengakses ke internet harus mempunyai NAT ya, atau Network Address Translation. Kemudian untuk public IP address atau IP publik itu digunakan di internet dan unik secara global ya. Setiap perangkat yang menggunakan IP publik dapat diakses langsung dari jaringan internet. Jadi dari manapun kalian berada dan kapanpun itu bisa diakses. Nah, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ya kalau IP publik itu ya. Unik secara global, tidak boleh ada duplikasi, diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP atau layanan cloud, digunakan untuk server web, email server, hosting, dan perangkat yang perlu diakses secara publik. Contoh penggunaan sebuah website menggunakan IP publik agar bisa diakses dari seluruh dunia. Kemudian ada juga router, ya. Jadi kalau di rumah kalian atau di kantor ada router, biasanya mendapatkan IP publik dari ISP untuk koneksi internet ya. Kita masuk ke loopback dan alamat khusus. Loopback address itu 127.0.0.1 ini biasanya untuk testing lokal ya. Kemudian ada 0.0.0.0 menunjuk ke semua alamat atau default route. Kemudian ada alamat broadcast yaitu seperti ini ya, 255, 255, 255, 255. Kemudian ada yang biasa digunakan untuk APIPA ya, jika, IP otomatis diberikan gagal ya, jadi DHCP-nya gagal itu langsung dapat APIPA dari OS itu ya biasanya ya. Biasanya IP-nya 169.254 titik sekian gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Jadi loopback address itu adalah alamat khusus yang digunakan untuk menguji komunikasi jaringan pada perangkat itu sendiri biasanya, ya. Biasanya menggunakan 127.0.0.1 meski seluruh rentan 127.0.0.0 hingga 127.255.255.255 dapat digunakan. Jadi meski rentan tadi, tersedia, tapi yang biasa digunakan adalah 127.0.0.1. Itu mempunyai fungsi antara lain mengecek apakah protokol TCP/IP sudah terinstall dengan benar di perangkat. Juga biasanya digunakan untuk pengujian aplikasi server lokal tanpa harus terkoneksi ke jaringan, biasanya web server ya biasanya ya. Kemudian memastikan kartu jaringan NIC atau network, interface connection dan driver dapat bekerja secara benar. Kemudian untuk default route atau 0000 itu alamat khusus yang menunjukkan semua alamat IP dalam jaringan. Alamat ini sering digunakan dalam konfigurasi routing sebagai default route ya, yang berarti semua traffic yang tidak diketahui tujuannya akan diarahkan ke gateway tertentu. Nah, ini biasanya penggunaannya dalam tabel routing ya, 0.0.0.0/0. Nah, itu ya biasanya digunakan untuk menunjukkan default gateway. Nah, ini biasanya yang, eee, me menggunakan mikrotik biasanya masuk ke menu root itu ya, menu IP kemudian root biasanya akan menjumpai seperti ini. Kemudian kalau di server, ini biasanya digunakan untuk mendengarkan, pada semua antarmuka jaringan ya. Jadi kalau di penggunanya dalam server 0.0.0.0 ini digunakan untuk mendengarkan atau menerima data pada semua antarmuka jaringan biasanya ya. Kemudian untuk
alamat broadcast ini adalah alamat yang terbatas yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam jaringan lokal. Paket yang dikirim ke alamat ini tidak akan melewati router. Nah, contoh penggunaannya digunakan oleh protokol DHCP untuk menemukan server DHCP. Kemudian digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam satu subnet. Nah, ini makanya disebut alamat broadcast ya. Jadi kalau kalau di istilah IP address itu ada alamat broadcast, kemudian sebelum alamat broadcast itu ada IP host, kemudian ada IP network ya. Jadi network itu menjelaskan jalan atau RT RW-nya, kemudian kalau IP host itu menunjukkan nomor rumah ya. Nah, kemudian kalau IP broadcast atau alamat broadcast itu digunakan untuk menunjukkan seolah-olah seperti papan papan pengumuman, di mana papan pengumuman itu tertera semua alamat rumah dan pemiliknya, gitu. Kemudian ada yang keempat ada APIPA. APIPA itu Automatic Private IP Addressing. Nah, ini adalah alamat otomatis yang diberikan oleh sistem operasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ketika perangkat gagal mendapatkan IP address dari server DHCP. Nah, biasanya rentan IP dari APIPA ini adalah 169.254.0.1 hingga 169.254.255.254. Fungsinya memungkinkan perangkat dalam jaringan kecil tetap dapat berkomunikasi meskipun tidak ada DHCP ya. Jadi OS itu sudah memberikan solusi. Biasanya terjadi jika server DHCP down atau kabel jaringan putus. Nah, namun perangkat dengan APIPA tidak bisa langsung terkoneksi ke internet. Jadi komputer atau laptop yang mendapatkan alamat APIPA ini biasanya tidak bisa langsung terhubung ke internet karena tidak sesuai dengan jaringan yang ada. Kemudian kelebihan dan kekurangan IP versi 4 mempunyai beberapa kelebihan. Satu, sudah matang dan stabil penggunaannya. Kemudian dukungan luas di semua perangkat dan aplikasi. Kemudian konfigurasi relatif mudah. Nah, kemudian memiliki kekurangan juga, yaitu jumlah alamat terbatas. Ya, kurang lebih 4,3 miliar. Kemudian membutuhkan NAT untuk mengatasi keterbatasan. Kemudian tidak memiliki keamanan bawaan, harus pakai protokol tambahan. Kesimpulan, IPv4 adalah protokol utama dalam komunikasi internet. Kemudian menggunakan 32 bit alamat dengan struktur network ID dan host ID. Kemudian terdapat pembagian kelas A, B, C, D, dan E. 4. Private IP digunakan lokal ya. IP publik untuk internet ya. Jadi kalau IP private itu digunakan untuk lokal, sedangkan untuk akses internet itu menggunakan IP publik. Kemudian yang terakhir keterbatasan jumlah alamat menjadi alasan hadirnya IPv6 yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya, di video berikutnya maksud saya. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Belajar terus, jangan lupa belajar di Sinawore. Sukses selalu buat kalian.